Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang syukur, yang berbicara tentang perintah Allah kepada umat manusia, khususnya orang yang beriman, untuk pandai-pandai bersyukur. Mengapa demikian? Karena di setiap langkah kita, aktivitas kita, bahkan di setiap detik dan menit kita, limpahan nikmat Allah sangat banyak. Kita bergelimang nikmat dari Allah. Seandainya nikmat itu kita hitung, seandainya nikmat itu kita mau renungi, kita teliti, kita hitung dengan alat hitung apapun, niscaya kita tidak akan sanggup menghitung saking banyaknya nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bersabda, berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya, saking melimpahnya nikmat. Maka selaku kita yang penerima nikmat, hendaknya kita tahu diri, hendaknya kita sadar diri bahwasanya nikmat itu adalah anugerah. Nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita masih disayang, kita masih dikasihi. Maka bersyukur itulah kuncinya. Lantas bagaimana kita cara bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah? Setidaknya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menyebutkan 3 cara kita bersyukur pada Allah. Dan ulama yang lain menambahkan dengan 1 lagi 4 cara kita cara bersyukur pada Allah. Apa saja 4 cara bersyukur pada Allah? Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Maksudnya apa syukur dengan hati? Maksudnya adalah kita meyakini bahwa nikmat itu sumbernya dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Kita meyakini bahwasanya eksistensi kita, keberadaan kita adalah penerima nikmat. Berarti di situ kita sadar bahwasanya kita ini lemah. Kita bukan pemilik nikmat, melainkan kita penerima nikmat. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita bersyukur, Allah menambahkan nikmat itu, kita pun bertambah bersyukur. Ketika Allah mengurangi nikmat kita, bahkan mencabut nikmatnya, kita yakin bahwasanya nikmat itu datang dari Allah. Maka hak prerogatif Allah untuk mengurangi maupun mencabutnya. Tetapi Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat. Tetapi sebaliknya, tatkala nikmat dicabut, nikmat dikurangi dan diganti dengan azab, itu pertanda kita tidak pandai bersyukur.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, cara yang kedua mensyukuri nikmat adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan teratas nikmat Tuhanmu maka syiarkanlah, ucapkanlah, sampaikanlah. Maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan nikmat itu kita hanya yang menikmati. Jangan nikmat itu berhenti hanya kepada kita, melainkan nikmat itu kita syiarkan. Kita berbagi dengan orang lain, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan sanak famili, berbagi dengan tetangga, handai taulan, orang lain, masyarakat. Maka tradisi kita sebenarnya sudah bagus. Ketika kita biasa menerima nikmat, kita biasanya mengadakan syukuran. Kita mendapatkan putra, anak misalnya, kita adakan walimah akikah. Menikahkan anak, walimatul arsh, walimatul nikah. Kita menempati rumah, walimah wakirah. Kita menerima nikmat yang lain, kita adakan syukuran, kita undang tetangga, sanak famili. Tak lain adalah supaya mereka juga menikmati, merasakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini adalah bagian daripada cara mensyukuri nikmat. Jangan pelit, jangan pelit. Ketika nikmat hanya berputar pada diri kita sendiri, orang dekat-dekat kita saja, niscaya yang lain tidak merasakan nikmat itu. Biasanya timbul fitnah-fitnah, iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah, melainkan Allah menginginkan ketika kita mendapatkan nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita mensyiarkan, kita berbagi. Lantas cara yang ketiga bagaimana? Cara syukur yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan segala anggota badan. Tatkala kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah, berbuat kemaslahatan, hal yang manfaat. Dengan nikmat berupa kesehatan ini, kita perbanyak ibadah, khususnya di 10 bulan Ramadan ini, bulan terakhir. Di 10 bulan hari terakhir di bulan Ramadan, kita perbanyak amal-amal ibadah. Tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada mensyukuri nikmat. Ketika kita dianugerahi oleh Allah berupa nikmat profesi, ada yang menjadi guru, hendaklah ia menjadi guru yang baik, mengajarkan kebaikan, memberi contoh, menjadi tauladan. Ketika dia menjadi seorang pedagang, dia berdagang dengan jujur. Ketika dia seorang menjadi petani, dia berusaha bagaimana menghasilkan produk-produk pertanian yang bermanfaat bagi orang, meningkatkan kesejahteraan. Ketika dianugerahi sebuah jabatan amanah menjadi pemimpin di desa maupun di level tertinggi, dia berbuat sebanyak-banyaknya kemaslahatan, kebijakannya banyak mendatangkan maslahat. Ini bagian daripada mensyukuri nikmat dengan anggota badan kita, bil jawari, dengan segala kesehatan, kemampuan, waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Yang terakhir, ulama yang lain menambahkan asyukru birri'ayah wal hifad, dengan cara merawat, menjaga kesehatan, menjaga nikmat itu sendiri. Kalaulah nikmat berupa kesehatan, dijaga kesehatan badan. Kalau sakit, ya berobat.
berobat untuk mencari obat ketika sakit, itu bagian daripada mensyukuri nikmat. Maka ketika orang sakit, dia tidak berusaha berikhtiar untuk sembuh, itu bukan daripada mensyukuri nikmat. Ketika sakit, ya berobat. Ketika kita dianugerahi oleh Allah nikmat berupa anak, maka anak itu dididik dengan baik, istri dipergauli juga dengan baik, dianugerahi rezeki yang lain berupa harta benda, punya rumah, dirawat rumahnya, dicat, diperindah, dianugerahi kendaraan misalnya, dirawat, dicuci, dibayar pajaknya, digunakan untuk mengantar orang-orang sekitar yang butuhkan, digunakan untuk hal-hal yang baik-baik, untuk perjalanan yang baik-baik. Ini bagian daripada juga mensyukuri nikmat. Jadi sahabat Ramadan, hemat kata, ada 4 cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, bil qalbi, dengan meyakini nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, bil lisan, dengan cara mensyiarkan, berbagi. Yang ketiga, bil jawarih, dengan segala anggota badan yang kita miliki, kesehatan, kesempatan, kemampuan, kekuasaan yang kita miliki. Dan yang keempat, bir ri'ayah wal hifad, dengan menjaga, merawat nikmat itu sendiri. Mari kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat. Bersyukur, masih bisa bersyukur, itu juga bagian daripada nikmat. Karena orang tidak bersyukur, hatinya keras, di dalamnya ada kesombongan. Maka tatkala kesombongan itu ada menghinggap dalam diri manusia, dalam diri seorang hamba, maka yang datang setelahnya adalah azab Allah. Tidak mensyukuri nikmat, tidak sadar diri, merasa nikmat itu datang dari dirinya, merasa nikmat itu datang dari hasil ikhtiarnya saja, tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah atau sahabat Ramadan, mari di 10 hari terakhir di bulan yang suci ini kita introspeksi diri. Sudahkah kita bersyukur pada Allah? Sudahkah kita berusaha mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baik syukur? Kalau kita tahu cara bersyukurnya, mudah-mudahan sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Demikian singkat tausiah pada bulan Ramadan ini, semoga membawa manfaat dan berkahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.